Assalamualaikum, hai apa kabar Anda semua, bersama saya Nazar bin Abdullah. Pada perkongsian kali ini saya akan kongsikan kepada Anda bagaimana cara kita merawat pokok bougainville kita yang memiliki masalah teman-teman, ditumbuhi jamur, terdapat ranting-ranting ataupun cabang-cabang yang sudah mati, dan juga mempunyai media tanam yang sudah kering dan sudah lama, yang mana di sini media tanam ini teman-teman sudah mati ya, sudah tidak mempunyai zat makanan ataupun nutrisi makanan yang diperlukan oleh pokok bougainville untuk meneruskan kesuburan hidupnya. Baiklah teman-teman, sebelum saya meneruskan perkongsian saya pada kali ini, sebelum itu teman, sila klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi ya teman, dan tombol loncengnya supaya Anda dapat membantu perkembangan channel Nazar bin Abdullah. Baiklah teman, teruskan bersama saya, jangan skip tahu, nanti ada terlepas tips-tips dan langkah-langkah yang penting untuk Anda ketahui. Semoga Anda akan mendapat hasil daripada perawatan yang semaksimalnya, dan insyaAllah pokok bougainville Anda akan menjadi sebuah pokok bougainville yang bukan saja rimbun dan lebat bunganya, malahan cantik dipandang. Oke, jom teruskan bersama saya. Baiklah teman-teman, apa yang kita akan lakukan dalam perkongsian saya pada kali ini ya teman, kita akan melakukan pemangkasan atau pruning pada ranting-ranting dan juga cabang teman-teman, juga daun-daun nanti teman yang kita akan nampak tidak begitu produktif teman dan juga buruk, dan kemudian kita akan mencuci sedikit jamur-jamur ataupun kulat yang ada tumbuh pada batang dan juga cabang-cabang pokok bougainville kita. Dan yang ketiga teman, kita akan mengeluarkan sedikit media tanam teman ya, dengan kemudian kita menggantikan dengan media tanam yang baru. Okey, kita teruskan kepada proses pemangkasan dulu ya teman. Kita pangkas dulu hujung-hujung cabang yang sudah buruk ataupun ranting-ranting yang sudah buruk teman. Okey, baiklah teman-teman, kita sudah pun selesai melakukan pruning ya, pruning ujung ranting dan cabang dan juga sedikit daun ya teman. Sekarang kita akan melakukan proses seterusnya itu ataupun perawatan seterusnya, yaitu kita akan mencuci teman jamur-jamur yang tumbuh pada batang-batang dan juga cabang pokok bougainville kita. Anda boleh menggunakan sikat gigi ya teman, gunakan sikat gigi yang sudah tidak dipakai lagi untuk okay. Kenapa kita perlu mencuci jamur ni teman? Kita perlu mencuci jamur ini teman. Ini adalah untuk membantu membuka ruang pori-pori yang terdapat pada cabang ataupun batang pokok bougainville kita ni teman. Kerana jika jamur ataupun kulat ni teman-teman kita tidak cuci, ini akan menutup teman, menutup lubang pori-pori yang ada pada cabang ataupun batang pokok bougainville ini teman. Apabila perkara ini berlaku teman, sudah pasti sistem fotosintesis teman untuk membantu kesuburan pokok bougainville kita ini akan terbantu ataupun terhambat teman, dan ini boleh menyebabkan pokok bougainville kita akan mati ya teman, kerana saluran pori-pori tertutup oleh jamur ataupun kulat ini. Jadi kita perlu mencuci ya teman, dengan cara menggunakan sikat gigi ataupun bergigi macam ni teman, adalah satu cara yang paling efektif ya, yang paling sesuai untuk kita gunakan. Okey, baiklah sahabat ya, kita telah pun selesai melakukan proses pembersihan ya teman. Kita membersih jamur-jamur ataupun kulat-kulat yang tertumbuh pada batang dan juga cabang-cabang pokok bougainville kita ini. Okey, teman, sekarang kita akan ke proses seterusnya, iaitu akan mengeluarkan sedikit media tanam yang terdapat dalam pot ini, dan kita akan gantikan dengan media tanam yang baru ya. Kita keluarkan lebih kurang 25 hingga 30% daripada media tanam yang lama ini.
Cara ini atau teknik ini ya teman Anda boleh lakukan nih teman sekiranya Anda mengalami masalah untuk mendapatkan media tanam yang baru ya. Anda boleh lakukan dengan cara mengeluarkan 30% daripada media tanam yang lama dan kemudian menambahkan dengan media tanam yang baru. Tetapi sekiranya Anda mudah untuk mendapatkan media tanam yang baru teman, sebagai gantinya Anda sangat digalakkan untuk mengganti semua ya teman. Di mana Anda keluarkan pokok bugambil dari pot ini, kemudian Anda ganti dengan media tanam yang baru. Ini adalah teknik yang boleh Anda gunakan sekiranya Anda memiliki masalah ataupun sukar ya teman untuk mendapatkan media tanam yang baru. Anda boleh lakukan dengan teknik ini ya teman ya. Kemudian teman lakukan penggemboran ya teman, lakukan penggemboran pada media tanam yang lama dalam pot ini. Ini adalah bertujuan untuk nanti memudahkan air menyerap ke dalam media tanam yang sebelah bawah nih teman. Itu tujuan kita melakukan penggemboran. Jika tidak dilakukan penggemboran ya teman-teman, nanti media tanam bagian bawah pot ini akan kering ya, akan kering. Jadi air tidak akan meresap ke dalam pot ini, ke dalam media tanam. Jadi kita perlu melakukan penggemboran. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan menyediakan media tanam ya, media tanam baru untuk kita tambah ke dalam pot ini tadi ya. Apa yang penting untuk bahan untuk kita jadikan sebagai media tanam ini teman-teman, sekiranya sebolehnya teman, pastikan Anda menggunakan bahan media tanam yang Anda gunakan semasa Anda mula-mula menanam dahulu. Ini sama ada Anda menggunakan tanah bakaran sampah, kompos, tanah subur, sekam padi, kokopit, ataupun pupuk organik. Ini adalah tergantung teman apa yang Anda telah gunakan semasa Anda melakukan penanaman pertama dahulu ya teman ya. Untuk perkongsian kali ini teman, saya menggunakan bahan-bahan yang terdiri daripada yang pertama teman, saya menggunakan tanah bakaran sampah dan juga tanah subur satu bagian, tanah bakaran sampah satu bagian, dan tanah subur satu bagian. Dan kemudian saya akan tambahkan dengan pupuk organik ya teman, pupuk organik. Oke. Kenapa kita menggunakan pupuk organik? Pupuk organik ini teman ya, kelebihannya ialah teman, pupuk organik ini mampu memberi ruang oksigen ya teman di dalam media tanam nanti. Ini adalah pupuk organik teman, ini adalah pupuk organik najis ayam ya ini. Oke, saya akan menggunakan pupuk ini sebagai bahan untuk membantu ukuran pupuk kita ini nanti. Ini sangat sesuai teman untuk kita gunakan ya, pupuk organik ini. Karena pupuk organik ini teman tidak mempunyai campuran bahan kimia ya. Cukup. Campurkan. Teman-teman juga boleh menggunakan sekam padi ya teman sebagai satu bahan. Oke. Di sini saya akan menggunakan kokopit ya teman untuk sebagai salah satu bahan. Kokopit juga itu merupakan salah satu bahan yang mempunyai sifat ciri boleh membantu untuk melancarkan pengaliran air teman ya, dan juga boleh membantu menyerap air, di mana ini nanti teman boleh menjadikan media tanam kita sentiasa dalam keadaan yang lembab teman, bukan basah ya tapi lembab. Ini adalah merupakan satu yang sangat baik ya teman untuk membantu proses kesuburan pokok bugambil kita. Yang penting teman, apa yang media tanam yang Anda
pasti kena menggunakan media tanam yang mempunyai ciri-ciri utama, yaitu bersifat poros dan juga gembur. Itu adalah ciri bahan media tanam yang perlu Anda gunakan, teman-teman ya, apabila Anda mencari bahan media untuk dijadikan sebagai media tanam untuk Anda menanam bugombil Anda. Semasa Anda melakukan perawatan ataupun semasa Anda melakukan penanaman permulaan pada pertama kali ya teman, ingat ya, pastikan Anda menggunakan bahan media tanam yang tepat dan betul, kerana ini akan memberi jaminan kepada pokok bugombil Anda yang Anda tanam akan tumbuh subur ya. Itu yang penting. Oke, baiklah teman-teman, kita sekarang ke proses seterusnya, yaitu kita akan memasukkan media tanam kita ini ke dalam pot ini nanti, oke? Baiklah teman, kita masukkan media tanam tadi ke dalam pot ini ya. Lepas itu teman, kita padatkan ya. Baiklah teman, apabila kita sudah selesai menambah dengan media tanam baru ke dalam pot ini teman ya, dengan kita menggunakan media tanam yang sama semasa kita mula-mula menanam dulu, jadi kita gunakan benda yang sama. InsyaAllah teman, pokok bugombil kita ini nanti akan subur semula ya teman. Dan langkah seterusnya ya teman, kita akan melakukan penyiraman ya teman. Pastikan kita menyiram media tanam ini teman basah 100% ya. Oke, kita siram dulu. Oke teman, sekarang kita lakukan penyiraman ya. Antara tips ataupun cara teman, bagaimana kita boleh mengetahui teman-teman ya, media tanam itu kita sudah siram basah 100% teman-teman, apabila nanti kita akan melihat teman ya, air sudah lambat mengalir keluar ya, air lambat keluar. Jadi maksudnya sekarang teman, media tanam kita masih lagi kering ya, nampak airnya masih cepat mengalir. Ini juga merupakan salah satu tanda teman bahawa media tanam yang kita gunakan ini adalah merupakan media tanam yang bersifat poros dan gembur, kerana kita lihat dari segi apabila kita melakukan penyiraman ya teman, air itu dengan cepat yang mengalir ya. Tengok, dan tidak sampai 5 menit air pun sudah kering di permukaannya. Ini mana media tanam itu sangat sesuai teman. Jadi kita lakukan sekarang, kita tambah lagi air teman ya, untuk memastikan media tanam kita basah 100%. Kenapa kita perlu menyiram 100% media tanam kita basah teman? Ini adalah kerana teman, kita tidak akan melakukan penyiraman selama 5 hari sehingga ke 7 hari, iaitu seminggu teman. Kita tidak akan menyiram media tanam yang ada dalam pot sampai kita melakukan perawatan pokok bonsai kita ini nanti ya. Itu adalah kenapa kita perlu menyiram 100% basah untuk media tanamnya. Ya, oke. Ingat teman, jangan melakukan penyiraman selama 5 hingga ke 7 hari ya pada pokok bugombil ini nanti. Okey, kerana media tanamnya sudah dalam keadaan yang cukup lembap ya, dan sesuai untuk proses ketumbuhannya nanti insyaallah. Okey. Baiklah teman-teman ya, saya rasa cukup sampai setakat ini dulu untuk perkongsian saya pada kali ini, iaitu bagaimanakah salah satu cara kita boleh lakukan apabila kita ingin merawat pokok bugombil kita yang mengalami masalah tumbuh jamur, ranting-ranting dan pucuk-pucuk yang mati, dan juga mempunyai media tanam yang sudah kering ataupun sudah mati, boleh dikatakan mati kerana teman-teman, ini kerana kita panggil mati ialah kerana media tanam ini sudah
agak lama dan sudah tidak mempunyai nutrisi ataupun zat makanan yang diperlukan oleh pokok bugambir kita, membantu proses kesuburannya ataupun proses kehidupannya ya. Itulah dikatakan dengan media tanam yang mati. Jadi kita telah pun melakukan beberapa perawatan yang perlu dan sesuai untuk kita membantu menyihatkan dan menyuburkan semula pokok bugambir kita ini nanti, yaitu dengan melakukan 3 perkara. Yang pertama tadi kita melakukan pemangkasan atau pruning pada cabang dan juga ranting-ranting dan daun yang sudah mati dan layu. Yang kedua, kita melakukan pembersihan pada batang-batang dan juga cabang-cabang pada pokok bugambir kita yang ditumbuh di jamur ataupun kulat. Dan perkara yang ketiga teman-teman yang kita lakukan ialah kita menambahkan dengan media tanam yang baru dengan cara kita mengeluarkan 30% daripada media tanam lama dan diganti dengan media tanam yang baru. Untuk media tanam teman-teman, pastikan Anda menggunakan media tanam yang sama semasa Anda gunakan semasa Anda menanam mula-mula dahulu pokok bugambir ini. Itu adalah perkara yang sebaiknya ya teman yang Anda lakukan ya. Pastikan Anda menggunakan media tanam yang sama saat Anda melakukan penanaman mula dahulu. Okey, di mana untuk perkongsian kali ini teman saya menggunakan bahan media tanam terdiri pada tanah bakaran sampah, kokopit, tanah subur dan juga baja ataupun pupuk organik, iaitu tahi ayam ya teman. Itu adalah pupuk organik yang sudah diproses. Anda boleh mendapatkan pupuk organik seperti ini di toko-toko jualan bunga, terdapat dijual di sana ya teman. Ataupun Anda boleh menggunakan pupuk kandang yang sudah lama. Yang penting teman, pastikan pupuk kandang tersebut yang sudah diproses ya teman. Paling minimal pun masanya 6 bulan. Tetapi paling lama paling baik ya teman. Kerana jika Anda menggunakan pupuk kandang yang masih baru lagi teman, pupuk kandang ini bersifat panas teman. Jadi apabila Anda menggunakan pupuk kandang yang masih baru dan bersifat panas, ini akan memberi kesan terhadap akar pokok bugambir Anda teman, di mana ini akan menyebabkan pokok bugambir Anda akan mati nanti kerana panas ya, panas pada pupuk kandang, pupuk organik yang masih lagi ataupun najis haiwan yang masih lagi baru tu. Jadi Anda digalakkan untuk menggunakan pupuk kandang yang sudah lama ya teman. Paling lama paling baik ya teman ya. Okey, lepas tu untuk tanah subur itu teman, Anda boleh mendapatkan daripada pohon bambu ya ataupun di bawah pohon pisang. Di mana tempat Anda merasakan tanah itu tidak tercemar ataupun kotor ya teman. Itu yang penting untuk penggunaan tanah kubur. Okey, tanah subur ya, bukan tanah kubur, tanah subur ya teman. Okey, untuk kokopit ataupun Anda boleh menggunakan sekam teman. Kokopit ini Anda boleh gantikan dengan sekam ya teman. Di sini Anda gunakan apa sahaja bahan, yang penting Anda mudah untuk mendapatkan bahan tersebut ya teman. Jadi di sini saya sudah kehabisan sekam padi, jadi saya menggunakan kokopit ya. Jadi saya di sini boleh dikatakan agak mudah sedikit teman untuk mendapatkan kokopit dan juga sekam padi ya. Jadi saya gunakan sekam padi untuk perkongsian kali ini. Anda boleh menggunakan kokopit dan juga Anda juga boleh menggunakan sekam padi sebagai salah satu bahan untuk Anda jadikan media untuk Anda membantu persuburan dalam perawatan pokok bugambir Anda. Okey, ingat teman-teman, media tanam tersebut pastikan bahan tersebut mempunyai 2 sifat ya. Yang pertamanya ialah sifat poros dan yang keduanya adalah sifat gembur. Ini sangat penting ya teman dalam Anda menentukan pemilihan untuk Anda menjadikan sebagai media tanam untuk Anda menanam atas sama ada semasa merawat ataupun menanam baru pokok bugambir Anda. Ya teman, itu adalah perkara yang amat penting Anda perlu ketahui. Baiklah teman-teman ya. Saya mengharap ya dengan perawatan yang kita telah lakukan pada pokok bugambir ini nanti, insyaAllah mudah-mudahan teman, pokok bugambir ini nanti akan lebih subur hidupannya teman. Dan insyaAllah nanti saya akan bawakan kepada Anda bagaimana hasil ya pokok bugambir ini. Mungkin dalam masa 1, 2 atau 3 bulan akan datang, saya akan bawa kepada Anda ya bagaimana hasil yang kita telah lakukan pada pokok bugambir ini nanti dengan cara perawatan yang seperti saya sebutkan tadi. Baiklah teman-teman ya, saya rasa dengan sedikit perkongsian daripada saya pada kali ini, mudah-mudahan ya teman dapat memberi info ataupun panduan kepada sahabat ya, dan namanya sahabat yang mempunyai masalah yang sama seperti dihadapi oleh pokok bugambir kita ini nanti, iaitu masalah tumbuhnya jamur, ranting-ranting yang mati, cabang-cabang yang mati, dan juga media tanam yang sudah kering, yang sudah lama, yang tidak mempunyai nutrisi ataupun zat makanan lagi. Dan saya harap teman dengan sedikit fokusan dapat menyelesaikan kesulitan ataupun masalah yang teman-teman hadapi. Baiklah teman-teman, seperti biasa teman, sekiranya Anda merasakan perkongsian saya pada kali ini bermanfaat untuk Anda semua, sila klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng supaya Anda menjadi orang yang pertama sekali akan dapat mengikuti info terbaru daripada channel Nazar Abola. Itu channel yang membicarakan
berkaitan alam pebonsaian. Dan pokok bumbutas merupakan salah satu pokok yang sangat sesuai untuk kita jadikan sebagai bahan bonsai. Baiklah teman-teman, sekiranya anda yang masih lagi belum subscribe itu teman, silalah subscribe ya. Karena subscribe itu gratis, gampang dan mudah. Marilah kita sama-sama berkongsikan ilmu yang bermanfaat. Insya Allah kita juga akan mendapat manfaatnya. Jangan lupa teman, subscribe, like, dan share. Biar ramai lagi yang mengetahui ilmu perawatan pebonsaian. Baiklah teman, sekiranya anda memiliki cadangan ataupun pertanyaan ya teman, sila tulis di ruang komen ya. Insya Allah saya akan menjawab pertanyaan. Baiklah teman-teman, cukup sampai setakat ini dulu untuk perkongsian saya pada kali ini. Seperti biasa teman, mari kita sama-sama berselawat kepada kekasih kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapat sapanya dan mudah-mudahan kita menjadi seorang peminat bonsai dan bonsai bougainville yang sukses pada semasa nanti. Amin ya rabbil alamin. Jom kita sama-sama berselawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Teman-teman ya, sampai setakat ini dulu. Salam satu habis, salam bonsai. Assalamualaikum, bye bye.